Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Al-mukarramun al-musyrifuna fi barnamij Fathi Usbu'id Dirasa fi Kutubi Turas al-Islami bi Kulliyatil Muallimin al-Islamiyah wa abna'i at-talabah. Alhamdulillah fi hadan nahar ihtafalnahunna li ajli warasyatil amal fi kitabati al-bahas al-ilmi limadatil fiqh, khasatan hadzal bahas li ajli usbu'in dirasah fi kutubi turas al-islami li tullabi as-sanah an-nihaiyah. Intidaran ila syashah kama arafna bi anna talabal ilmi huwa ta'abbudan lillah li ajli al-ibadah lillahi ta'ala. Suaya nuasil bi anna talabul ilmi kana idza saluhat an-niyah li ajli al-ibadah fahuwa min a'dhami al-qurabat wa min asrafi ulumi syariah wa anfa'iha huwa ilmul fiqh fi talabihi lil ulum wa yuqaddimu ma tashtaddu hajatihi lahu. Jadi ketika kita berniat untuk belajar sebagai bentuk ibadah, itu adalah derajat yang paling tinggi dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sampai kita ini salah niat. Niat kita dalam belajar ini adalah untuk beribadah, dan ini maktub, ya, maktub dalam buku kepondok modern itu salah satu tujuan daripada pendidikan kita adalah ibadah tolabul ilm. Nah, salah satu ilmu, ya kan, yang paling mulia untuk kita pelajari adalah ilmu fikih, sebagaimana semalam juga sudah disampaikan oleh Kiai Bisri, meskipun itu baru muqaddimah saja. Jadi semalam yang 27 slide itu baru muqaddimah saja, baru al-madkhal. Jadi baru kulitnya saja, baru covernya saja, baru yang umum saja. Tadi sudah dilengkapi dengan penjelasan tentang usulul fiqh. Jadi fikihnya sudah dipelajari, fikih muqorinnya sudah dipelajari semalam, ditambah lagi usulul fiqhnya tadi pagi. Maka mestinya pemahaman terkait dengan ilmu fikih ini bagi antum semuanya juga semakin lengkap dan semakin luas. Lalu bagaimana cara kita menuliskannya? Sebagaimana disampaikan dalam orientasi yang disampaikan oleh Ustadz Rohul, bahwa orientasi dan tujuan dari Fathul Qutub ini bukan hanya sebatas pada pembahasan dan diskusi saja, tetapi mulai tahun ini Fathul Qutub ini semakin lengkap
Karena kompetensi yang diinginkan dari setiap kelas 6 itu bukan hanya bisa bicara, bisa berdebat, bisa usul, tetapi dia harus bisa menyampaikan dengan baik. Prof. Hamid dalam sebuah tausiahnya menyampaikan, orang tidak akan pernah bisa menulis kalau dia tidak pernah membaca. Maka untuk bisa menulis, dia harus banyak membaca. Dan ketika dia membaca itu, dia belajar bagaimana orang itu menulis. Maka menulis itu harus ada metodologinya. Harus punya perspektif. Itulah yang diinginkan dalam program Fathul Qutub ini. Nanti kalian akan diberikan permasalahan-permasalahan yang itu semuanya nanti bisa dibedah, yang nantinya bisa dikaji, yang nantinya bisa disajikan dalam bentuk paper melalui berbagai macam perspektif. Kalau kita berbicara fikih, maka perspektifnya adalah hukum yang 5. Ya, al-adillah, ya kan? Itu sumbernya juga harus jelas. Jadi kalau bicara hukum itu 5, ada apa? Wajib, terus mandub, mubah, makruh, haram. Nah, kalau kita berbicara dari mana kita bisa mengambil hukum itu, maka harus ada adillah. Ada adillah al-muttafaq, ada al-adillah al-muhtalaf. Ya. Maka jangan sampai kita mengambil yang muhtalaf dulu sebelum kita mencari di ranah yang muttafaq. Yang muttafaq pun harus dicari secara berurutan supaya tidak salah. Harus kita lihat dari segi dalil Al-Qur'annya dulu, baru mencari hadis-hadisnya. Karena hadis itu sebagai penjelas yang bisa menjabarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang belum dijelaskan secara wadih, jelas. Baik, kita akan memasuki bagaimana kita menuliskan ketika kita mendapatkan permasalahan-permasalahan dalam fikih. Ya. Lanjut, Ustaz. Terus sebelumnya. Nah, ini adalah susunan, ya, kerangka kita berpikir itu. Kita harus bisa membuat anasirul bas, kerangka dulu. Bagaimana kita bisa membuat kerangka? Ya, kita harus banyak membaca. Dari membaca itu kita nanti akan mendapatkan banyak maklumat, banyak perspektif. Kita akan mendapatkan bermacam-macam wawasan yang nantinya akan mengantarkan kita kepada kesimpulan yang diinginkan dari sebuah permasalahan yang ditawarkan. Jadi sebelum antum itu menulis, buat dulu anasirnya. Ya. Nah, anasirnya itu apa? Ini kesalahan di ini. Ini harusnya anasir itu yang pertama adalah muqaddimah. Ya. Jadi bagaimana Anda itu mengantarkan permasalahan itu secara umum, memberikan gambaran umum yang nantinya ditutup dengan sesuatu yang lebih khusus, yaitu apa?
tujuan daripada penelitian atau tujuan daripada penulisan itu. Jadi dalam muqaddimah itu berisi dari umum menuju ke khusus. Kemudian yang kedua adalah al-bahas. Ya. Isi pokok pembahasan. Apa saja di dalamnya? Bisa jadi ada asyarah wal bayan tentang judul yang diinginkan. Apa saja yang ada di dalamnya? Nanti banyak dari bacaan antum itulah nanti yang akan memperkaya isi daripada paper kalian itu. Kemudian yang ketiga adalah al-istinbat, itu nanti sesuai dengan tujuan yang diinginkan, baru sebagai pelengkapnya adalah al-maroji. Jadi ada 4 aspek yang harus kalian tulis. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu pembukaan, isi, penutup, kemudian referensi. Udah itu saja. Selanjutnya apa yang harus ditulis? Yang pertama adalah al-maudhu awil unwan. Judul itu harus ditulis. Ya. Dan ini judul juga harus dibatasi. Bisa jadi tema atau judul yang diberikan kepada kalian itu masih bersifat umum. Karena masih bersifat tematik. Tema besar. Maka supaya tidak meluas, ya kan? Kemudian tidak ada akhirnya, tidak ada tepinya, maka harus ada pembatasan. Misalkan semalam itu Kiai Bisri judulnya adalah fikih perbandingan madhab. Itu sebagai contoh, ya kan? Tapi masih ada titik 2. Nah, titik 2 itu artinya disitulah dibatasi. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih perbandingan madhab itu sangat luas sekali. Tema beliau kemudian dibatasi dengan sejarah dan dinamikanya dalam sejarah peradaban Islam. Jadi membatasinya dengan apa? Dengan hanya membahas pada aspek sejarah dan dinamikanya. Atau misalkan, ya kan, visi kaderisasi 2045 itu di belakang ada. Itu adalah sesuatu yang bersifat umum. Mau di mana kita membahas atau membatasinya? Maka salah satu caranya adalah misalkan visi kaderisasi 2045 titik 2 konsep dan strateginya. Kalau dalam seminar-seminar kadang ada peluang dan tantangan. Jadi yang kita bahas adalah peluang dan tantangannya. Kalau itu bersifat umum, maka maudhu itu nanti harus dijelaskan. Dalam muqaddimah itu antum jelaskan, atau dalam pembahasan itu antum jelaskan setiap kata-kata kunci yang ada di dalam judul tersebut. Ya. Kemudian setelah maudhu yang kita tulis adalah al-muqaddimah. Ya, ini adalah bab yang pertama. Kalau kita menggunakan bab, ya kan? Apa yang kita tulis dalam al-muqaddimah? Minimal dalam al-muqaddimah itu ada khalfiyatul bahas, latar belakang masalah. Bagaimana cara kita mengetahui latar belakang masalah? Caranya dengan membuat satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah mengapa judul ini penting untuk kalian tulis.
Jadi ketika Anda mendapatkan sebuah permasalahan itu, kemudian Anda bertanya, kenapa judul ini harus dibahas? Kenapa judul ini harus diangkat? Kenapa judul ini harus dicari jawabannya? Itulah tentang khulfiyatul bahas. Karena di situ ada masalah, maka dicari permasalahannya. Dari mana kita mengetahui banyak permasalahan di situ? Dari banyaknya membaca. Kan tidak mungkin ada fatwa kalau dia tidak diawali dengan sebuah permasalahan. Di mana-mana pasti ada permasalahan. Permasalahan itu bisa jadi diperbandingkan, bisa jadi bertolak belakang, ya kan? Antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, bertentangan antara pendapat madhab yang satu dengan yang lain, yang tentunya dengan perbedaan pandangan itu menjadi perbedaan dalam menghukumi sesuatu. Yang kedua adalah ahdaf. Apa itu al-ahdaf? Tujuannya. Jadi apa tujuan dari penelitian ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui hukum. Misalkan, ya kan, semalam dibahas bagaimana kalau kita ini punya uang tapi dalam bentuk kripto, ya kan? Kemudian kita mau berwakaf dengan kripto yang kita punya. Atau kalau kita melihat dari sisi zakat, ternyata hasil daripada kita bermain cryptocurrency itu sudah sampai kepada nisab. Ya kan? Wah, menang terus, main lagi, menang lagi, main lagi, menang lagi. Ternyata setelah kita hitung, uang itu kalau diuangkan itu sudah senilai daripada nisab zakat. Berapa nisabnya? 85 gram emas, seharga 85 gram emas. Ya, tanya sendiri kira-kira 1 gram sekarang berapa emas murni, kalikan 85, itu kira-kira. Ya, kalau nggak salah sih kurang lebih kalau harta kita sudah sampai 170 juta. Ya, itu kalau harga emas 2 juta katakanlah sekarang 1 gram. Nah, kita main sama juga misalkan kalian ngeslot itu ya. Kalau orang sekarang itu kan banyak yang seperti itu. Ya kan? Kalau ndak punya uang bingung cari hutang secara online, tapi kalau menang banyak lupa dia tidak mau zakat. Ya kan? Nah, atau kita punya saham. Sahamnya berkembang, kalau dihitung sudah sampai pada nisab zakat. Terus bagaimana cara kita berzakat? Nah, itu kan menjadi sebuah permasalahan. Tidak semua masalah itu, ya kan, karena bertentangan. Tidak bisa jadi masalah itu karena banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Ya kan? Misalkan ada orang, itulah mengapa dalam zakat itu ada peran amil, dan amil itu mendapatkan bagian karena amil itu kerja, amil itu mencerahkan, amil itu mengajarkan, amil itu memberikan edukasi. Misalkan Alfito Zafif ini punya sawah 5 hektar ya, yang ada di bantaran sungai. Kemudian karena aliran sungai itu lancar, dia bisa panen padi setahun 3 kali. Artinya tidak pernah berhenti panen padi. Panen, tanam lagi, panen, tanam lagi, panen, tanam lagi, berpuluh-puluh tahun seperti itu. Nah,
Bagaimana tugas amil ini ketika melihat, oh itu Alvito itu punya tanah 5 hektar, sawahnya 5 hektar, panen terus. Itu harus dihitung hasil panennya. Bisa jadi Alvito Zafif ini tidak pernah berzakat karena tidak tahu teori tentang zakat pertanian. Maka ketidaktahuan seseorang ini juga menjadi sebuah problematika dalam kajian ilmiah. Banyak orang itu tidak zakat karena tidak tahu. Nah, supaya tahu bagaimana? Makanya kalian menulis. Jadi tujuan penulisan itu adalah untuk menambah wawasan atau literasi dalam bidang zakat. Seperti itu, supaya orang-orang itu bisa tahu, oh ternyata ketika kita ini punya panen sekian puluh kilo atau sekian kuintal atau sekian ton yang dinilai sama dengan sekian, selama 1 tahun itu wajib dikeluarkan zakat. Zakatnya berapa persen? Oh, dilihat airnya air beli atau air hujan atau dari sungai gratis. Kalau gratis itu sekian, kalau airnya beli itu sekian persen. Ada kaidahnya. Maka di situ ketika sudah tahu ada tujuannya, maka ada al-faidah, manfaat penelitian. Dengan penelitian itu diharapkan mampu memberikan edukasi bagi para petani yang memiliki tanah yang luas dan bisa melaksanakan panen yang telah sampai kepada nisab zakat untuk menunaikan zakatnya. Itu salah satu faidah, itu bisa disampaikan di dalam muqaddimah. Kita masuk ke bagian yang kedua. Dalam bagian yang kedua itu kita masuk kepada al-bahsu awisyarah wal bayan. Jadi inilah inti daripada penulisan kita. Caranya bagaimana? Cara yang paling mudah dalam penulisan bab ini adalah dengan memotong-motong atau mengamputasi dari judul besar kita. Misalkan judulnya adalah warisan wakaf dan wasiat, ya kan? Kemudian kita batasi, ya kan? Dan misalkan kita batasi dengan kolerasinya atau hubungan atau cara pembagiannya. Maka kita amputasi, warisan itu apa, wasiat itu apa, wakaf itu apa, kemudian baru tadi cara pembagiannya menurut hukum Islam. Nah, hukum Islam itu apa yang dipakai? Itu juga kita amputasi masing-masing. Nah, itulah menjadi sub-sub pembahasan di dalam bab tersebut. Pengertian warisan, pengertian waris, nanti ada rukun, ada apalagi syarat dan lain sebagainya. Baru kita bicara wasiat. Wasiat itu apa pengertiannya? Dasar hukumnya apa? Ya kan? Syarat-syaratnya apa? Kita potong lagi apa? Wakaf. Wakaf itu apa? Syarat-syarat rukun-rukunnya apa? Jadi itu kita amputasi masing-masing. Ya kan? Nah, di dalamnya biasanya kalau kita kajiannya fikih, itu yang pertama kita harus memberikan yang namanya ta'rif. Masing-masing itu nanti ada ta'rifnya. Kemudian karena kita fikih juga kita harus memberikan istidlal, dalil. Dalilnya dari mana? Ya kita pakai yang muttafaq alaiha dulu. Dari mana berarti yang pertama? Cari dari Al-Quran. Al-Qurannya ada? Ada. Kemudian yang kedua dari mana? Dari sunnah atau hadis. Dicari ketemu. Baru setelah itu
ijma. Baru kalau tidak ketemu di Al-Quran dan hadis, tidak ada ijma, baru pakai qiyas. Tapi kalau tiga-tiganya sudah ada, cukup Al-Quran, sunnah, ijma. Kemudian biasanya hal yang kita teliti itu juga berkaitan dengan al-arkan, ada rukun-rukun, atau anwa, ada jenis-jenis, atau aksam, atau ada pembagiannya. Nah itu nanti antum jelaskan lebih rinci, lebih detail. Kemudian karena kita ini pembahasannya fikih dan yang kita inginkan adalah fikih muqarrin, maka kita mencari pendapat-pendapat para fuqaha. Kemudian untuk sampai kepada kesimpulan, maka pendapat-pendapat itu kemudian kita gabungkan supaya kita bisa menuju kepada hukum, ya kan? Itu dengan cara al-jam'u bainal madzahib. Jadi ketika pendapat-pendapat para ulama itu sudah, maka akan kita ketemukan hukumnya boleh, tapi hukumnya wajib, tapi bisa jadi seperti itu karena pendapatnya tidak mutlak, hanya satu. Kemudian bagian yang terakhir adalah al-istinbat dan al-maroji. Dalam istinbat ini, istinbat itu menjawab daripada al-ahdaf. Maka berapa ahdaf yang ingin kamu sampaikan? Kalau ahdafnya ada 3, maka istinbatnya ada 3. Kalau ahdafnya hanya 2, maka istinbatnya 2. Tidak usah abu ziyadah, ahdafnya cuma 2, istinbatnya 8. Gak penting. Maka yang 6 bisa jadi itu hanya tambahan yang sifatnya bertele-tele dan tidak manfaat. Atau bahkan justru nanti mereduksi daripada jawaban istinbat antum, atau bahkan bisa jadi malah bertolak belakang. Karena banyak alasan, banyak istinbat, justru nanti malah akan mengurangi daripada nilai istinbat yang sudah antum ambil. Jadi kadang-kadang nambahi itu bukan malah menambah lengkap, justru malah kadang bertolak belakang. Maka nggak usah abu ziyadah, tapi juga jangan kurang. Kamu pengen mendapatkan tujuannya 3 kok istinbatnya cuma 1, kan berarti tidak tercapai dari penelitian itu. Ya kan? Dan yang terakhir adalah maroji. Nah, penulisan marojinya nanti harus standarkan. Cara penulisannya, urutannya itu ada caranya masing-masing. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, maka tujuannya itu sebenarnya ada 2. Ada yang ziyadatul maklumat, menambah wawasan saja. Contoh, ya kan, syurutu sihhatis sholah, ya kan. Kalau antum itu mencari dari beragam buku fikih tentang syurutu sihhatis sholah, maka tujuan utama daripada penulisan ini adalah hanya untuk menambah wawasan, supaya orang-orang yang baca tulisan antum itu lebih paham dan lebih detail apa sebenarnya syarat-syarat sahnya sholat. Yang kedua, makna fi sabilillah ingdal fuqaha, ya kan, ini juga hanya menjadi tambahan wawasan, karena kita ingin dari sekian puluh fuqaha itu mungkin akan beda-beda pandangannya. Dan karena perbedaan pandangan itu, maka pemahaman tentang makna fisabilillah itu juga semakin luas.
Tapi ada juga permasalahan itu yang sebenarnya adalah untuk menjawab sebuah permasalahan. Apa contohnya? Mirasul khunsa. Apa itu mirasul khunsa? Hah? Warisan untuk orang banci atau berkelamin ganda. Loh ya kan ada kan? Nah, itu kan tidak ada disebutkan. Yang disebutkan dalam ayatnya lidzakari mislu hadil ungsayain. Maka di mana posisi orang banci ini? Dia dapat yang lidzakar atau unsa? Maka harus diteliti. Nah, nanti ada aspek penelitian tentang khunsa. Ada khunsa muskil dan ghairu muskil. Ada syakelnya. Jadi kelihatan. Ya kan, alat kelaminnya itu kelihatan. Jadi nggak bisa ditipu. Meskipun secara fisik itu bertolak belakang. Ya kan? Ada nggak? Ya ada banyak. Nah bagaimana warisannya? Ini kan menjadi permasalahan. Ya kan? Apalagi kalau ditarik lagi bagaimana nikahnya? Dia tuh laki-laki apa perempuan? Atau banci nikahnya dengan banci? Ya kan? Ya kan ini menjadi permasalahan. Maka butuh yang namanya jawaban. Nah jawaban ini dilihat dari pandangan para ulama bagaimana. Tahu, misalkan hukmu qiraatil Quran alal kubur. Ya kan ngaji di atas makam. Ini gimana hukumnya? Ya kan? Nah ini juga menjadi sebuah permasalahan yang harus dijawab. Maka ketika kita membahas syurutus sihhatis shalah, maka yang pertama ketika kita membahas adalah pengertian syurut. Apa itu syurut? Nah, syurut itu nanti akan ada pengertiannya. Kemudian pengertian sholat. Sholat itu nanti ditambah lagi dalilnya. Ditambah lagi anwa'nya atau aksamnya atau arkannya dan lain sebagainya, sebagaimana tadi saya jelaskan. Kita mutilasi, kita penggal satu persatu dari judul itu menjadi keyword yang harus kita bahas satu per satu. Jadi jangan langsung semuanya, kita bahas dulu. Ya, mana fisabilillah ingdal fuqaha. Berarti apa itu fisabilillah secara bahasa? Kemudian ayatnya apa yang menyebabkan perbedaan pendapat? Hadisnya apa? Kemudian fuqaha yang dimaksud siapa? Ulama terdahulu atau ulama kontemporer atau dua-duanya? Nah, ini harus dijelaskan. Sumama taktub fil muqaddimah. Ya, di muqaddimah tadi ada at-tahiyah, kemudian khalfiyatul bahas, mujazan. Ya, ini ahamiyatil maudhu. Apa sih pentingnya judul ini diteliti? Kemudian ahdaful bahas, as-soal anil bahas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum atau pendapat para ulama terkait makna fisabilillah, untuk mengetahui syarat-syarat sah sholat, ya, untuk mengetahui, ya kan, apakah al-khunsa itu mendapatkan warisan, dan jika mendapatkan warisan itu berapa besarnya, ya kan. Nah itu nanti ketika baca ternyata ada syarat-syaratnya. Nah kemudian apa syarat-syarat untuk mendapatkannya? Nah itu nanti dijelaskan di dalam bentuk pertanyaan, dijelaskan dalam muqaddimah yang nanti jawabannya ditulis di dalam istinbat. Kemudian yang terakhir adalah faidatul bahas atau manfaat penelitian. Nah ini saya kasih contoh, misalkan satu judul. Ini judul skripsi saya.
sarfu amwali zakah lil maslahah alama fi itori mafhumi makna fisabilillah. Oh tuh temenan. Ya kan? Ya. Kemudian judul ini kita mutilasi. Ada yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesianya? Tajrib ya, Tat. Sarful amwali zakat limaslah ammah fi itori mafhumi makna fisabilillah. Ya. Zakat pertukaran uang untuk maslahat ummah, untuk maslahat umum dalam pemahaman makna fisabilillah. Di sini bukan pertukaran uang, ya. Ya. Sarf itu ya bank, ya. Tapi di sini adalah pembagian harta zakat untuk kepentingan umum, ya kan? Terus fi itori mafhumi makna fisabilillah, dalam pandangan pemahaman makna fisabilillah. Nah, kira-kira apa permasalahannya? Makna fisabilillah. Kenapa makna fisabilillah? Nah, terlalu am. Ya, padahal makna fisabilillah itu dari dulu ya satu, berperang di jalan Allah. Tapi sekarang nggak ada perang, ya kan? Maka meluas makna fisabilillah itu yang ada di jalan Allah itu sekarang bukan perang, ya kan? Makanya ada ghazwul fikri, perang pemikiran. Oh, ya kan? Bagaimana cara perang pemikiran? Berarti adanya sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, ya kan? Ada COVID-19 itu katanya juga perang. Iya kan? Perang dengan menyebarkan penyakit. Maka harus ada rumah sakit. Ya kan? Maka berkembanglah makna fisabilillah itu ada yang mengartikan dengan kemaslahatan umum. Maka boleh ndak zakat itu digunakan atau disalurkan untuk kepentingan umum, bangun sekolah, bangun jembatan, bangun jalan tol, ya kan? Oh, katanya dana haji dibuat bangun jalan tol. Oh. Ini kalau zakat bagaimana? Bangun madrasah, bangun masjid, boleh enggak? Kalau itu diartikan sebagai bagian makna fisabilillah. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah yang harus dipecahkan. Lalu kita bagaimana memutilasi judul ini? Maka di situ ada yang namanya zakat. Zakat di sini diawali dengan sarfu amwali zakah. Maka nanti zakat itu harus dijelaskan bukan hanya pengertiannya, dalilnya, jenisnya, tetapi juga siapa yang berhak mendapatkan zakat itu. Berarti ada 8 asnaf. Jadi nanti pembahasan zakatnya mengerucut kepada asnaf-asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Baru ada maslahah al-ammah. Nah, ini maslahah ammah ini dibahas. Apa pengertian maslahah ammah? Bagaimana maslahah ammah ini menurut para fuqaha, ya kan? Nah, atau makna fisabilillah. Bagaimana mana fisabilillah indal fuqaha? Nah, ini yang harus kita bahas. Maka minimal di situ ada 3 keyword: zakat, maslahah ammah, makna fisabilillah. Itu caranya seperti itu. Jadi nggak usah bahas apa yang tidak ada di dalam judul. Ini contoh muqaddimah. Ya, ini muqaddimahnya. Az-zakah faridatun islamiyah wajibatun tsabitatun bil Qur'an was sunnah wal ijma. Kok bisa Ustadz berpendapat seperti itu? Ya ada kok ayatnya kok. Ayat perintah zakat ada, hadis perintah zakatnya ada. Ijma fuqaha tentang wajiban zakat juga ada.
Wa hiya min arkanil Islam al-khamsah dalalah ala ahammiyatiha. Ya kan? Maka membahas zakat itu bukan sesuatu yang sepele. Ini sesuatu yang penting. Fal asnaf al mustahiqi az-zakah madhkurah fi surati Taubah al ayah sitin. Khud min amwalihim sodakotan. Nah, itu. Ya kan? Terus ada lagi innamas sodakotu lil fuqara'i wal masakini, ya, dan seterusnya. Itu adalah ayatnya. Ya. Wa ihda minha fahuwa sanfu fi sabilillah. Jadi dalam surat At-Taubah itu dijelaskan 8 asnaf. Salah satunya adalah asnaf fi sabilillah alladzi ihtalafal fuqaha fi tafsiri maknaha. Kok Ustadz bisa berpendapat di situ ada ikhtalafa? Ya karena Ustadznya sudah baca berbagai macam buku. Pendapat para ulama itu ternyata memang beda-beda, makanya dibahas. Coba kalau maknanya satu, ngapain dibahas? Ya kan? Kalau maknanya satu ya berarti dia hanya diberikan kepada orang itu. Kalau maknanya fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, ketika perangnya tidak ada maka asnaf ini sudah tidak ada. Gitu aja. Ya kan? Iya. Nah, ini paragraf kedua tentang tadi apa? Setelah khalfiyatul bahas al-ahdaf. Nah, ini tujuannya ila ma'rifati mafhumi sonfi fisabilillah indal fuqaha wa ma'rifati hukmi sarfi amwali zakah lil maslahah al-ammah li mafhumi makna kalimati fisabilillah. Berarti ada dua tujuan. Tujuannya apa? Mengetahui apa? Pendapat para ulama tentang makna fisabilillah. Yang kedua baru bagaimana hukum menyalurkan dana zakat untuk kepentingan umum, yang mana kepentingan umum itu mengambil salah satu makna dari fisabilillah. Boleh ndak? Nah itu berarti ada dua. Jawabannya nanti juga ada dua. Nah, faidahnya apa? Silahkan tulis masing-masing. Ya kan? Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua. Maka judul bab yang kedua adalah hukmu sorfi amwali zakah lil maslahah lama fi itori mafhumi makna fisabilillah. Ini judul pembahasannya. Ya. Jadi yang diinginkan apa? Hukum. Tapi sebelum menuju kepada hukum kita perlu takrif dulu. Ya kan? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani fi Bulughil Maram. Ya kan? Kalau kalian ini dalam skripsi saya enggak pakai Bulughul Maram kayak gini enggak. Ini kan kelasnya kalian, ya kan? Nyarinya paling gampang di mana? Di Bulughul Maram. Di banyak itu di apa? Footnote itu kan? Nah, itu kan arti-arti, kalau ujian juga dicari pengertian di situ kan? Iya. Saya juga sampai hafal itu. Ya, ini misalkan apa? Ya kan? Wa fi syar'i madza. Ini kan contoh saja. Wa zakah fi syar'i, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian kita berbicara tentang dalil. Ad-dalil ala masru'iyati az-zakah. Ad-dalil ala masru'iyati zakah minal Qur'an wal hadis wal ijma' ma yali. Satu, qaulu ta'ala khud min amwalim shadaqatan ila akhirih. Terus kalau dari hadis bunyal Islam, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Ya kan? Itu idan inna masarifuha ma'lumatun mahdudah wa inama adatul hasri fala yajuzu li ahadin an yazida sanfan. Ya, masalahnya kita ini tidak boleh nambah yang 8 asnaf itu. Nah, ini
Kemudian tadi bahasan yang kedua setelah zakat adalah asnaf fi sabilillah. Maka dari pembahasan yang pertama itu kita tahu bahwa dalam sorfu amwali zakah itu ada 8 mustahik zakat, salah satunya adalah fi sabilillah. Baru kita bahas apa itu fi sabilillah. Yang fakir nggak usah dibahas, yang miskin nggak usah dibahas. Ya kan, kita langsung menuju kepada sonfi fi sabilillah. Nah, ini pendapat-pendapatnya. Ya kan, itu yang kuning-kuning itu adalah yang kuning-kuning dalam media yang hitam itu adalah pengertian-pengertian dari makna fi sabilillah. Jadi ada yang mengatakan fisabilillah itu apa? Al-mujahidun alladzina kharaju liqitalil adu. Berarti dia adalah pasukan perang. Ada lagi al-jihad fisabilillah la ghair. Ada yang berpendapat fisabilillah itu adalah jihad berperang di jalan Allah saja, titik. Tidak ada pengertian lain. Ada lagi ulama yang mengatakan ar-rajul yatafarraq li talabil ilmi asy'ari. Oh, ternyata bagian dari fisabilillah itu adalah orang yang fokus untuk belajar menuntut ilmu agama. Oh, sudah mulai berkembang kan? Iya. Baca lagi, ketemu lagi jami'ul qurab. Semua bentuk pendekatan diri kepada Allah. Fayadkhulu fihi kullaman sa'a fi ta'atillah wa sabilil khairat idza kana muhtajan. Ya kan, jadi segala bentuk kebaikan yang itu membutuhkan dana, yaitu bisa dibantu dari dana zakat. Kamu belajar dibantu dana zakat boleh, ya kan. Kamu bangun apa, nggak punya duit dibantu, selama itu untuk kebaikan. Oh, saya mau mendirikan madin atau TPQ untuk ngajari anak-anak sini ngaji, boleh. Ya, ini ada qala al-imam Al-Kasani Al-Hanafi fi kitab Bada'i As-Sona'i. Jadi ada bukunya, bukan ngarang, ya kan. Kalau ngarang kan qala Ustadz Arizal hada, ya kan. Nanti qala Ustadz Mu'tadil hada, Ustadz Kamal hada, ya kan. Tapi tidak ada bukunya, qala faqat, ya kan. Nah, di sini ada. Ya kan, ada yang mengatakan ajazu sarfu shadaqat ila jami'i wujuhil khair. Semua kebaikan boleh. Ya kan? Nah, inilah kemudian berkembang. Maka akhirnya pada paragraf terakhir dari pembahasan sub ini saya menulis min hadhihi tafasir wa aqwalil fuqaha dhahara lana anna makna fi sabilillah katsirah muta'addidah minha al-mujahidun alladzina kharaju liqitalil adu li'ila'i kalimatillah. Itu satu. Ada tolabul ilmi syar'i, ada kullu fi'lil khair au jami'il qurab, wa aidan al-masolih al-amah. Jadi ada berapa? Saya kemudian meringkasnya menjadi 4, dan salah satunya adalah boleh untuk al-maslahah al-amah. Nah, badaan bahas al-bahis min ara'il ulama wal fuqaha akhadal bahis natijatan min bahsihi ma ya'ti. Nah, ini berarti adalah istinbat. Ya, maka istinbatnya adalah anna makna. Tadi berapa? Tujuannya berapa? 2. Maka istinbatnya berapa? 2. Jadi nggak boleh berlebih. Ya, sesuatu yang berlebih itu tidak baik, ya kan? Tapi sesuatu yang kurang juga tidak baik. Jadi yang pas adalah yang sesuai. Tadi yang diinginkan apa? Mafhum ma'na fisabilillah indal fuqaha. Ana ma'na fisabilillah indal fuqaha as-salaf huwa al-jihad fi qitalil adu la ghair. Wa qad
ittasa'a ma'nahu ingdal mu'asirin. Nah, ternyata ulama kontemporernya, kalau yang dulu salafnya, ulama yang terdahulu itu hanya satu. Tetapi ulama mu'asirinnya berapa? Meluas pemahamannya, bukan hanya perang di jalan Allah, tetapi juga jami'il qurab au sabilil khair wal masoleh al-amah. Itu istimbat yang ditulis oleh penulisnya. Maka ajazu, karena tadi diminta hukum mahukmu sorfi amwali zakat, maka ajazu, maka boleh ya sorfuz az-zakah, ya ini bukan zakawat ya, ila jami'i wujuhil khair, ya min takfinil maut. Jadi kalau ada orang miskin meninggal sampai beli kain kafan saja tidak punya, itu boleh menggunakan dana zakat untuk mengurus jenazah. Ya, wa binaul husun wa imarah al masajid, ya kan, boleh bangun masjid, bangun bangunan itu yang untuk kepentingan umum. Kena bencana apa, gempa bumi, nggak pada punya rumah, lah gimana, ya kan, gempa bumi atau tanah longsor, sawahnya longsor, longsorannya kena rumah, lah gimana mau bangun, uangnya nggak ada. Nah, maka boleh menggunakan dana zakat, ya kan. Sarfu zakah fi turukil khair wal bir wa minha bina'ul mustasfayat, ya, bangun rumah sakit, wal masajid wal madaris, masjid madrasah, ya, wa ta'bidut turuk, ya, ta'bidut turuk itu misalkan ada jembatan yang putus, nah dibangun jembatan boleh. Kalau nggak lewat jembatan gimana, mau nyebrang sungai, ya kan, orang Madura mau ke Surabaya mau ngelangi gitu kan, nggak mungkin buatkan jembatan, maka ada jembatan Suramadu. Nah itu misalkan. Nah yang terakhir adalah tentang maroji, tahtawi ala jami'il kutub Allah ditama istihdamuha kamaroji fi alkitabah, ya kan. Nah Quran itu sebagai pelengkap saja, ya, kamus juga sebagai pelengkap, boleh disebutkan tapi itu tidak dihitung. Kamu nanti jangan-jangan untuk menulis takrif pakai 5 kamus, ya kan, tapi menulis isinya pakai 2 buku, ya kan, salah kaprah. Ngapain kamus hanya untuk mencari pengertian kamu pakai 5 kamus, ya kan, pakai 5 kamus, tapi di sisi lain kamu hanya menggunakan apa, 1-2 buku, ya. Ini juga sebenarnya ada contoh daripada pembahasan. Nah yang diinginkan oleh pimpinan itu nanti ketika antum mendapatkan sebuah permasalahan yang kemungkinan kebanyakan adalah kajiannya fikih, itu tidak hanya dilihat dari satu perspektif, tapi harus dilihat dari banyak perspektif. Misalkan kajian yang tadi kita pahami terkait sarfu amwali zakah lil maslahal amah, itu bisa kalian lihat dari perspektif usul fiqh, ya kan. Perspektif usul fiqh itu kamu cari kaidah yang bisa sesuai dengan permasalahan ini. Apa kaidahnya? Kan kalian belajar tentang al-qawaid al-usuliyah. Nah di sisi lain, ya kan, perspektif kita juga kita perluas dalam bidang hadis maupun bidang tafsir. Maka tadi ada ayat yang menyampaikan tentang makna fisabilillah itu dari kajian kacamata fikih dalam buku-buku fikih. Maka bisa juga kalian menambahkan makna fisabilillah indal mufassirin. Ya, makna fisabilillah indal mufassirin. Contohnya apa? Maka kalian lihat pendapat para mufassir dalam kitab tafsir. Ibnu Katsir bagaimana mentafsirkan makna fisabilillah. Maka ayatnya tadi apa? Innamas shadaqatu
lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha, ya kan, dan seterusnya sampai nanti ada makna fisabilillah. Pasti dia akan membahas tafsir Jalalain apa, tafsir Al-Qurtubi apa, ya kan, tafsir Al-Misbah misalkan Quraisy Shihab apa, bebas saja. Al-Manar, tafsir-tafsir yang lain, ya kan, au Jami'ut Tafasir, au Zahratut Tafasir, boleh, bebas, ya. Maka untuk memperkaya tulisan kalian, boleh kalian mengutip pendapat-pendapat mufasirin. Karena tadi kita juga berbicara tentang dalil dari hadis, maka perlu juga kita mengkaji, ya kan, dari perspektif hadis. Menurut alul hadis dibaca sarahnya, atau ketika kita berpendapat dengan hadis itu, kita juga bisa mengkaji apakah hadis itu hadis sahih atau bukan. Kalau ternyata hadisnya adalah hadis palsu, bagaimana? Ya kan? Sering kalian mendapati, misalkan dulu saat kuliah itu ada kaidah dari dosen, ya, itu dosennya dosen luar biasa, itu imam besar Masjid Al-Istiqlal. Ya, Masjid Istiqlal itu almarhum siapa? Ali Mustafa Yakub, ya, itu ahli hadis. Beliau mengatakan kalau ada hadis itu iming-iming pahalanya itu sangat besar dan tidak masuk akal, itu biasanya hadis palsu atau hadis dhaif. Ini orang Subah itu, ya, beliau orang Batang, ya kan. Contohnya apa? Contohnya ada hadis yang menyampaikan kita itu kalau bisa melaksanakan puasa sunnah, ya kan, misalkan puasa sunnah Asyura, ya kan, hadiahnya apa? Dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, ya kan. Kalau kita meyakini itu, saya yakin gak ada yang puasa Ramadan, dosanya bakal dihapus kok, ya kan. Cukup aja 2 tahun sekali kita puasa, karena puasa hari ini menghapus tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Maka 1 tahun yang akan datang kita sudah bebas, ya kan. Itu kan sebuah ibadah yang iming-iming pahalanya itu nggak masuk akal. Dan ternyata ketika diteliti, itu ternyata memang hadisnya adalah hadis dhaif. Nah, itu banyak yang seperti itu. Jadi banyak yang nggak masuk akal itu hadis-hadis kadang-kadang dhaif. Tapi ya karena kita tadi, kita tidak mengkaji dari perspektif hadis itu, kita kemudian meyakini bahwa hadis ini menjadi dalil yang membenarkan perbuatan kita. Nah, kadang-kadang gitu kan. Jadi kenapa kita harus gini? Karena ada dalil hadisnya. Ternyata setelah diteliti, hadis ini adalah hadis dhaif. Atau ada hadis yang lain, justru itu yang mengkanter, ya kan, bertolak belakang dengan hukum yang kita yakini. Contohnya bagaimana, ya kan. Nah, tadi misalkan qiraatul Quran alal maqbarah, ya kan. Nah, kalau orang itu mengartikan dalam artian, oh kita membaca Yasin tahlil tapi di kuburan, ya kan, maka orang yang meyakini itu haram, dia pasti mencari hadisnya. Tapi yang mengatakan itu membolehkan, dia juga akan mencari hadisnya. Berarti kan ada 2 hadis yang saling bertolak belakang. Maka nanti berlaku dalam kaidah usul fikih ada an-nasih wal mansuh. Maka ada al-jam'u bainal haditsaini. Nah, itu nanti akan berlaku mana? Ar-rajih wal, ya kan? Akan berlaku ar-rajih, ya kan? Siapa ini yang paling tinggi derajat hadisnya? Nah, itulah kalau kita menambah kajian kita dari perspektif hadis. Kalau kita tadi murni dari perspektif fikih, nanti boleh kalian itu diperkaya dengan perspektif tafsir, dari perspektif hadis dan ulumul hadis, ya kan. Kalau kita berbicara ulumul hadis, maka ada mustalahul hadis. Maka buka buku mustalahul hadis. Oh, ini hadisnya ada hadis mauquf. Berarti gimana kita, tindakan kita terhadap hadis mauquf ini? Nah, itu juga ada adab, ada
caranya. Bagaimana kita ketika mendapatkan sesuatu yang berdasarkan hadis mauquf. Bagaimana kedudukannya? Nah, ini kan menentukan pandangan kita. Syukur-syukur bisa dilengkapi dengan kajian akidah atau akhlak. Maka ada adab, ya kan? Adab itu bagian dari akidah dan akhlak. Misalkan kalau kita berbicara misalkan di dalam HP ini ada aplikasi Al-Quran, ya kan? Boleh nggak kita bawa aplikasi itu, HP itu ke kamar mandi? Apakah hukumnya sama sebagaimana kita membawa Al-Quran ke kamar mandi? Ya kan? Ketika kita membaca Al-Quran itu pakai wudhu atau tidak? Lah kan saya nggak megang Al-Quran, harus wudhu atau tidak? Atau ketika kita menggunakannya dengan Al-Quran itu, adab kita menggunakan tangan kiri atau tangan kanan? Boleh nggak dengan tangan kiri, misalkan gini, atau sambil tiduran itu kan? Atau kita membacanya di tempat-tempat tertentu yang ketika kita membaca Al-Quran itu adalah tempat-tempat yang sejatinya hukumnya adalah makruh. Ya kan? Nah, itu juga kaitannya dengan kaidah adab maupun tauhid, akhlak. Boleh di situ dibahas, diperluas pembahasan antum sehingga isinya itu lebih komprehensif, lebih sempurna, lebih lengkap. Jadi kalau Anda itu, ya kan, ditanya dari kanan ada tamengnya, tanya dari kiri ada tamengnya, dari depan ada tamengnya, dari belakang ada tamengnya. Semakin kuat pendapat dan metodologi yang dibangun. Jadi itu yang diharapkan daripada penulisan karya ilmiah. Dan ini hanya sebagian contoh saja dalam pembahasan fikih. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan supaya bisa nanti menambah wawasan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.